Mboten kalau ndak ada hukum, Habib-Habib sudah saya bunuh. Nah, perlu diketahui sedulur TV Allah bahwa desa Denawareh ini adalah sebuah desa di Kecamatan Balapulang yang paling banyak Habibnya. Berbagai macam marga, ada marga yang paling banyak adalah marga Baragbah. Itu loh, marga Baragbah yang nenek moyangnya itu pentolan atau gembong TKI di Kalimantan. Itu tiba-tiba dari belakang si Habib Sodik ini menelikung dengan tangannya leher dari Gus Mujib, sehingga spontanitas Gus Mujib melakukan tangkisan dan terjadilah pergulatan seketika di situ. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Mundiwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, hari ini Jumat tanggal 18 Juni 2025, saya masih dalam keadaan berkabung karena ditinggal oleh ibunda tersayang Mbah Hajah Siti Nurjanah binti Husein. Beliau adalah orang yang sangat-sangat berarti dalam hidup saya, tetapi sudah seminggu beliau meninggalkan kami semuanya sekeluarga, dan kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh ibu terhadap panjenengan semuanya apabila panjenengan bersama dengan ibu kami. Dan saya atas nama keluarga memohon kepada sedulur-sedulur TV Al-Waha untuk memberikan doa kepada ibu kami. Meskipun demikian, dalam keadaan bergabung, tiba-tiba sehabis sholat Jumat saya mendapatkan informasi bahwa seorang Kiai Nusantara bernama Gus Mujib, pengasuh pondok pesantren Zikrul Hopilin Desa Danawareh, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, ternyata baru saja mengalami sebuah kejadian insiden persekusi yang dilakukan oleh seorang Habib bernama Habib Sodik, di mana Habib Sodik ini merupakan pendatang dari kota Semarang di Desa Danawareh tersebut, sedulur TV Al-Waha. Kemudian saya pribadi langsung meluncur ke pondok pesantren Zikrul Hopilin di Desa Danawareh, yang kebetulan Gus Mujib adalah teman lama saya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan beliau. Ini teman lama, baru ketemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, bermanfaat. Amin. Bagi nusa dan bangsa, menjadi pengayom umat, pemersatu umat, menegakkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat. Begitu saya datang kepada beliau di kediamannya, ternyata di situ sudah ada anggota dari Intel Polres Tegal, sedulur TV Al-Waha. 3 orang anggota Intel Polres Tegal sedang berada di rumah atau di kediaman Gus Mujib. Nah, beliau tujuannya adalah mengamankan atau melakukan antisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait adanya informasi bahwa Gus Mujib sampai dibanting oleh Habib Sodik ini, sedulur TV Al-Waha. Akhirnya kami ngobrol dengan anggota Polres dan Gus Mujib. Tiba-tiba salah seorang anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Hisom dari Balapulang, selaku pengurus dari PWI Laskar Sabilillah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, itu menginformasikan bahwa banser dari Satkoryon Balapulang telah menggeruduk, saat itu berada di rumah Habib Sodik dan melakukan menggeruduk Habib Sodik, sedulur TV Al-Waha. Akhirnya kami semuanya, Gus Mujib, anggota PW Laskar Sabilillah yang ada di rumah Gus Mujib, juga anggota Polres, langsung meluncur menuju ke rumah Habib Sodik, di mana Habib Sodik ini adalah tetangga dekatnya pondok pesantren Zikrul Hopilin yang diasuh oleh Gus Mujib tersebut, sedulur TV Al-Waha. Nah, saya pribadi selaku dari TV Al-Waha ingin langsung meliput kejadian tersebut. Ternyata begitu sampai di rumah Habib Sodik, banser yang menggeruduk Habib Sodik itu telah pergi. Artinya kami
telat mendapatkan informasi. Pada saat Banser itu menggeruduk rumah Habib Shottik, justru informasinya telat kami dapatkan, sehingga begitu kami sampai ke rumahnya Habib Shottik, Banser itu sudah meninggalkan rumah Habib Shottik. Akhirnya Gus Mujib bersama anggota Polres Tegal itu masuk ke dalam rumahnya, dan saya dilarang oleh anggota Polres karena ternyata masalahnya adalah masalah pribadi menurut Polres tersebut. Sehingga akhirnya saya menghormati larangan dari anggota Polres untuk mengambil gambar secara langsung. Dan kemudian di dalam rumah Habib Shottik itu Gus Mujib melakukan klarifikasi atau dimediasi oleh Polres. Habib Shottiknya meminta maaf. Seperti ini sedulur TV Al-Wahhab. Sebelum kita bahas kronologi kejadiannya, jadi Habib Shottiknya langsung memberikan klarifikasi atau istilahnya islah barangkali kalau boleh dibilang islah antara Habib Shottik dan Gus Mujib ini. Ini dia sedulur TV Al-Wahhab. Antum aku ini nggak ada masalah. Dari dulu saya sudah tutup buku, dan alhamdulillah hati saya nggak ada hati dendam. Antum mentanggap dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti sehat afiat panjang umur. Senang dunia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, ini Habib Shottik sama-sama sudah minta maaf. Jadi nggak ada permasalahan yang harus diperpanjang. Ini alhamdulillah kita disaksikan sama Polres, anggota Polres, bahwa ini kita sudah sama-sama memaafkan keduanya. Mohon mawon Pak Punten sekali dan harap maklum adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, apa yang terjadi sebenarnya ya sehingga Gus Mujib itu sampai dibanting, istilahnya dengan bahasa yang ekstrim itu dibanting. Memang terjadi pembantingan antara Habib Shottik itu melakukan bantingan terhadap Gus Mujib. Jadi dikisahkan oleh Gus Mujib seperti ini kisahnya. Nah, kandang gue dengan langsung nyikap sih. Ya mau nempel bapaknya orang pati pangan. Karena juga kan, dan yang tangan jalan berjam. Nempelinnya saya dapat. Tapi kan saksi kan lu nggak bilang apa. Karena nyata kamu keren nangis kan kok. Langsung pokok boceng masih bilang-bilang. Karena bilang berani mata ini. Nunggu wah ayo bisa. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, itu tadi keterangan dari Gus Mujib bagaimana kejadian ketika Gus Mujib itu sedang mengatakan bahwa sekarang ini saya tidak bisa lagi untuk tunduk kepada Habib-Habib. Saya dan masyarakat muslim tidak bisa lagi tunduk terhadap Habib seperti dahulu kala, di mana kita warga pribumi Nusantara muslim khususnya warga NU harus nyembah, harus takdim, hormat sehormat-hormatnya kepada para Habib. Setelah adanya polemik nasab ini dan sampai 3 tahun mereka tidak bisa menjelaskan secara pasti, tidak bisa membuktikan bahwa mereka para Habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW, maka seluruh umat Islam tidak bisa lagi mengakui bahwa Habib itu sebagai keturunan Rasulullah, karena ternyata di balik pengakuan itu ada agenda-agenda rahasia yang ingin menguasai bangsa Indonesia ini. Sedulur TV Al-Wahhab, Gus Mujib ketika membicarakan seputar polemik nasab itu, tiba-tiba dari belakang si Habib Shottik ini menelikung dengan tangannya leher dari Gus Mujib, sehingga spontanitas Gus Mujib melakukan tangkisan dan terjadilah pergulatan seketika di situ. Sampai kemudian Gus Mujib, menurut keterangan Gus Mujibnya sendiri, sampai beliau tanpa sadar keluarlah bahasa ilmu metafisikanya itu adalah ilmu kanuragan yang beliau miliki, sehingga keluarlah auman harimau dari mulutnya dan beliau sudah tidak sadar apa yang terjadi. Beliau hanya merasa karena dilakukan pemukulan, penelikungan dari belakang sehingga tangkisan, dan akhirnya Gus Mujib
mengeluarkan jurus harimaunya dan keluarlah suara harimau. Sedangkan beberapa orang saksi di ruangan tersebut di mana Habib Shottik itu melakukan penelikungan atau kekerasan terhadap Gus Mujib itu di rumah Gus Mujibnya sendiri. Ada beberapa saksi yang melihat bahwa Gus Mujib itu sampai ditempelengi oleh si Habib Shottik ini. Nah, karena ditempeleng itulah kemudian anggota Banser dari Satkoryon Balapulang itu merasa tidak terima karena Gus Mujib ini adalah orang yang menjadi ketua Suriah dari MWCNU Kecamatan Balapulang sedulur TV Al-Waha. Sehingga akhirnya setelah terjadi itu sampai sempat terjadi perkelahian antara Gus Mujib dengan Habib Shottik itu, kemudian dilerai. Nah, setelah besoknya tadi habis sholat duhur, habis sholat Jumat hari ini ya, habis sholat Jumat itu anggota Banser dari Satkoryon itu yang diperkirakan jumlahnya sesuai dengan keterangan dari Satkoryonnya, jumlahnya antara 30 sampai 50 orang anggota Banser datang menggeruduk rumahnya Habib Shottik tanpa pemberitahuan kepada Gus Mujib. Saya tahunya jenengan Tajuddin, yang lain-lain saya tidak tahu. Makanya ini akan saya bawa ke bahasanya apa ke Polda, apa yang jelas saya tahunya jenengan. Nanti saya ngomong di rumah sana dengan Gus Mujib. Udah clear apa belum? Tadi malam tahu udah, cuman berhubung jenengan kesini, berarti ini dilanjut, belum clear. Oh seperti itu. Ya mau itu hak jenengan. Intinya kami tidak terima lah, ya kami seperti itu kan. Saya mohon tidak terjadi untuk ke depan ya hal yang semacam itu lagi. Kami minta ini yang terakhir. Terus seperti itu. Cuman kan nasi ngorok, mau belum? Didorong malah udah. Tadi sempat saya ada yang nyekek Habib. Enggak ada. Soalnya tadi istrinya bilang katanya dicekek Didorong aja. dan istrinya katanya mau melaporkan nih ke polisi. Kita intinya Orang berapa, udah Gus? ngomong, jangan kemudian berbuat anarkis. Wong pindah. Ya. Paham. Kira-kira berapa orang yang datang ke situ? Kita 20-an tadi kalau saya hitung ya. 30 Sampai 50. 50-an. Hampir 30. Rombongan. Tadi saya sempat papasan ketika mau sini. Ya, tadi Begitu sedulur TV Al-Waha. Nah, setelah kami datang ke rumahnya Habib Shottik itu dan ternyata seperti tadi sudah ada islah antara Gus Mujib dan Habib Shottik, anggota Banser Satkoryon itu datanglah ke rumah Gus Mujib menyampaikan bahwa Banser itu telah menggeruduk rumah Habib Shottik itu. Dan ternyata si Habib Shottik ini di depan anggota Banser itu mengatakan bahwa katanya Gus Mujib pernah mengatakan kalau tidak ada hukum sudah saya bunuh para Habib itu. bunuh Pernah Pak? Sanjang atas Nathan. Kalau tidak ada hukum, Habib saya bunuh. Bener ngomong seperti itu. Itu disampaikan Habib Shottik seperti itu. Kan bunuh itu punya membunuh Habib Shottik kan? Bukan Habib beliau. Kalau tidak ada Kalimatnya hukum, Kalau Ya pada bunuh Habib Shottik kan? bukan. kalau tidak ada hukum, Habib sudah saya bunuh. Itu sanjangnya Habib Shottik. Aku orang kan kayak Lagi ini Lagi mulai. Lasatan. Fitnah itu namanya berarti. orang kan aku ini berkerumun malah. Provokator gue penuh. Kita juga provokator. Dan dia pelatihnya dia tuh manakala dia jegal ini karena tadi apa ini kok sanjang kali ya. Saya tuh paling nggak suka dengan Habib itu Pak. Istilahnya orang api Habib mau jegal. Dan jegal nonton. Terus niku meeting langsung. Namun ternyata ketika dikonfirmasikan kepada Gus Mujib mengaku saya tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Nah, sedulur TV Al-Waha, atas kedatangan dari sahabat-sahabat Banser, Satkoryon Balapulang dan anggota PWI Laskar Sabilillah dari pimpinan cabang Kecamatan Balapulang dan sejumlah anggota dari Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten Tegal, Gus Mujib kemudian menyampaikan terima kasihnya. Ini dia sedulur TV Al-Wahab. Saya mengaturkan panembah matur nuwun dengan PWLS yang menghormati kami, membantu kami, sehingga klarifikasi permasalahan ini alhamdulillah disaksikan sama Intel Polres sudah selesai semua. Nah, sedulur TV Al-Wahab, kita akan melanjutkan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai si Habib Shadiq itu menelikung atau katakanlah menyakiti, berusaha menyerang Gus Mujib ini, sedulur TV Al-Wahab. Persoalannya adalah sebagaimana dikisahkan atau disampaikan oleh Gus Mujib bahwa pada suatu saat itu Gus Mujib membeli tanah kepada Habib Firdaus. Nah, perlu diketahui sedulur TV Al-Wahab bahwa desa Denawarih ini adalah sebuah desa di Kecamatan Balapulang yang paling banyak Habibnya. Berbagai macam marga, ada marga yang paling banyak adalah marga Barakbah. Itu loh, marga Barakbah yang nenek moyangnya itu pentolan atau gembong PKI di Kalimantan, Barakbah. Ya. Itu banyak itu di desa Denawarih ini, sedulur TV Al-Wahab. Nah, si Habib Shadiq ini bukan asli warga Denawarih, dia adalah pendatang dari Semarang. Sudah tua kan dia, tapi dia sok arogan. Nah, kita kembali kepada persoalannya bahwa Gus Mujib itu membeli tanah dari Habib Firdaus. Nah, setelah dijual oleh Habib Firdaus, dibangunlah pondok pesantren di Krur Hopilin itu. Termasuk jalannya diaspal oleh Gus Mujib sendiri bersama warga. Dan rumah si Habib Shadiq ini berdekatan sekali, satu halaman dengan pondok pesantren di Krur Hopilin. Tepatnya di depan kantinnya, di depan kantin pondok pesantren di Krur Hopilin tersebut, sedulur TV Al-Wahab. Suatu saat pada malam hari itu Gus Mujib ada seorang tamu kepala desa dari Bogares, Kabupaten Tegal. Bogares itu Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Nah, membawa mobil dan mobilnya parkir di depan pondok pesantren, sedikit menghalangi jalan ketika si Habib Shadiq itu mau masuk dengan sepeda motornya. Nah, ketika dia tidak bisa lewat, mau pulang ke rumahnya, tidak bisa masuk ke halaman rumahnya sendiri, dia langsung mencak-mencak kepada Gus Mujib, mencak-mencak mengatakan ini, marah-marah. Si Habib Shadiq ini begitu melihat ada mobil parkir dekat rumahnya di depan pondok pesantren dan dia tidak bisa masuk ke halaman rumahnya sendiri, dia marah-marah kepada si tamu itu tadi. Akhirnya Gus Mujib menghadapinya, mengatakan bahwa sayalah yang bersalah karena tidak bisa menempatkan tamu untuk parkir dengan benar sehingga menghalangi jalan menuju rumahnya si Habib Shadiq. Tapi Habib Shadiq terus saja nyerocos macam-macam sehingga sampai pada suatu malam itu Gus Mujib sedang banyak tamu karena ada acara walimahan gitulah. Itu menyampaikan juga. Nah, disitulah terjadi penelikungan Habib Shadiq terhadap Gus Mujib. Nah, kembali kepada tanah yang sudah dijual itu tadi. Tanah yang sudah dibeli oleh Gus Mujib dari Habib Firdaus ini ternyata dijual kembali oleh si Habib Firdaus itu tadi. Dijual kepada gurunya Gus Mujib di luar sepengetahuan Gus Mujibnya sendiri, sehingga terjadilah ini kan sudah tanah dijual lagi. Ini kelakuan si Habib memang kurang ajar kan ya. Dia udah penipu. Ini secara hukum kan sudah masuk ke ranah hukum ini. Dia menjual tanah yang sudah dijual, artinya menjual tanah dua kali. Si Habib ini kelakuannya, ini kelakuan Habib ini memang kurang ajar ya. Dia sudah jual tanah, sudah dapat duit, dijual lagi ke orang lain. Nah, Gus Mujib kemudian melihat karena yang menjual ternyata gurunya Gus Mujib, beliau tidak mau mempermasalahkan hal tersebut, tidak mau membawa ke ranah hukum. Tetapi si Habib Shadiq ini selalu arogan, dan si Habib Denawarih ini kepada Gus Mujib selalu ndawirnya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau minta duit itu antara 350, 500, 1 juta sampai 100 juta 500, dan itu dikasih terus sama Gus Mujibnya.
Sehingga akhirnya ketika Gus Mujib hari ini 3 tahun belakangan ini sudah ada polemik nasab dan terbukti bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, beliau tidak mau lagi ngasih duit kepada para Habibnya. Ditambah lagi wali santri dari Pondok Pesantren Dzikrul Hafidin yang diasuh oleh Gus Mujib itu banyak sekali yang dilakukan pendawiran oleh para Habib-Habib itu sedulur TV Al-Wahhab, sehingga Gus Mujib itu merasa marah karena wali santrinya itu didawi paksa terus kayak begitu sedulur TV Al-Wahhab. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, ketika Gus Mujib dan anggota Polres itu datang ke rumahnya si Habib Shadiq setelah kepergian Banser itu, maka kemudian ternyata si istrinya Habib Shadiq ini, Habib Wadon lah ya, Habib Wadonnya itu mengatakan bahwa dia akan melaporkan anggota Banser Balapulang ke polisi. Kita lihat saja nanti. Saya katakan kepada Gus Mujib, kalau si Habib Wadon ini melaporkan ke pihak berwajib, maka dia akan kena sendiri, Gus. Kalem saja, saya bilang gitu, kalem saja. Biarkan saja dia telepon, biarkan saja dia melaporkan atas penggerudukan anggota Banser kepada Habib Shadiq. Karena pengakuan si Habib Wadon itu, Habib Shadiq itu sampai dicekek oleh anggota Banser dari Balapulang. Nah, ketika anggota Banser datang ke rumah Gus Mujib menyampaikan bahwa mereka semuanya baru saja memberikan shock terapi kepada Syekh Habib agar tidak mentang-mentang tidak arogan lagi di bumi Nusantara ini, dia menyampaikan bahwa pengakuan Syekh Habib Shadiq itu sama sekali tidak benar, bahwa anggota Banser itu tidak ada yang mencekek Syekh Habib Shadiq, tetapi pengakuan Syekh Habib Shadiq itu justru dicekek oleh anggota Banser sehingga dia akan melaporkannya ke polisi. Sedangkan pengakuan dari teman-teman Banser Balapulang itu hanya mendorong supaya duduk karena mereka tidak ingin melakukan persekusi. Nah, ini framing, ini pasti akan di-framing bahwa Banser mencekek Habib kayak begitu. Ini jadi sebelum ada framing, kita sampaikan terlebih dahulu di sini bahwa Habib Shadiq itu telah berbohong mengaku dicekek oleh Habib, padahal bahwa si Habib Shadiq ini mengaku telah dicekek oleh anggota Banser Satkoryon Balapulang dan PWI Laskar Sabilillah. Padahal nyatanya tidak ada seorang pun yang mencekek sedulur TV Al-Wahhab. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, kita tunggu saja apakah si Habib Shadiq ini betul-betul akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi atau tidak. Kita tunggu informasi selanjutnya. Sedulur TV Al-Wahhab, itu saja sementara yang bisa kami berikan informasinya. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami serta bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa para Habib itu adalah sekelompok orang yang arogansinya nggak ketulungan, nggak bisa lagi dibiarkan di bumi Nusantara ini sedulur TV Al-Wahhab. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.